seorang anak yang soleh, yang mampu atau bisa mendoakan orang tuanya ketika nanti wafat. Nah kalau zaman sekarang kita orang kagak bekelin ilmu kepada anak-anak kita, jangan harap ketika nanti kita mati, anak-anak kita itu pada doain kita. Mustahil. Emang siapa yang mau doain kita kalau bukan anak-anak? Tetangga? Iya. Belum tentu tetangga mau doain kita. Bahkan ketika jenazah seorang manusia dihantarkan ke alam kubur, kata Rasulullah, yatba'ul mayyit thalatha, ada 3 perkara yang akan menghantarkan seorang jenazah itu ke alam kubur. Apa yang pertama? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Kata Rasulullah, yang pertama sanak famili kita, yang kedua amal harta kita, yang ketiga amal perbuatan kita. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid wa huwa amaluh. Tapi 2 yang pertama itu sanak famili, harta yang kita miliki, itu ketika sudah sampai ke alam kubur dia akan balik lagi. Ada orang kalau misalkan nganterin saudaranya yang udah mati ke alam kubur dia ngikut, agak ada. Apalagi harta, kita beda sama orang Cina. Orang Cina boleh, kuburannya lihat tanah kusir gede-gede banget. Hartanya pada dipendem. Tuh bangsa kuburan 3 hektar tuh kulkas Magicom masuk semua itu. Tapi kita beda. Orang Muslim meyakini bahwasanya amalan yang akan menghantarkan dirinya sampai nanti di akhirat itu cuma 1. Amal soleh, amal perbuatan. Maka ketika kita hidup dituntut oleh Rasulullah, selagi kita hidup, kita perhatikan amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, baru saja kita melewati bulan yang penuh kemuliaan, bulan Rajab, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, bulan tersebut termasuk daripada Syahrul Haram. Ya, 2 minggu lalu saya sudah jelaskan itu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dalam 1 tahun itu 12 bulan. 4 dari 12 bulan tersebut termasuk daripada kategori Ashhurul Hurum, Syahrul Haram, bulan yang penuh kemuliaan. 1 kemuliaan di dalam bulan tersebut, terjadi sebuah peristiwa yang sangat fenomenal. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita orang Muslim. Apa itu? Kemarin udah ngerayain belum nih mari? Isra dan Mi'raj. Tuh. Ini kejadian suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut. Diabadikannya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada seluruh makhluknya suatu keberkahan. Dan tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan suatu kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka bicara tentang Isra tidak lepas dari 2 perkara. Yang pertama iman, yang kedua akal. Isra, tawajuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanannya Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu perjalanan pada malam hari. Ini kita orang, ada anak muda ngelancong ke rumah pacarnya tengah malam disebut Isra.
Laki bini bertengkar. Tengah malam ditimpukin pakai penggorengan, lakinya keluar ditanya sama tetangga, "Ji, mau kemana?" "Gue mau Isra." Kan perjalanan pada malam hari. Tapi beda di sini. Isra yang dimaksud adalah perjalanan pada malam hari untuk menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat. Maka bicara tentang iman dan akal. Sebab apa? Dahulu zaman Rasulullah, seandainya seseorang melakukan perjalanan Masjidil Haram ada di Makkah, Saudi Arabia, ke Masjidil Aqsa ada di Palestina, itu akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 bulan. Zaman dulu kagak ada GrabCar, kagak ada pesawat Garuda, kagak ada. Maka seandainya seorang itu melakukan perjalanan paling tidak hanya naik onta atau kuda, sekalipun itu onta VVIP, kagak mungkin dia menempuh perjalanan dengan waktu yang sangat singkat. Wal Isra su'uduhun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi wa furdat fihi as-salawatul khams. Isra tadi sudah dijelaskan, dan sekarang Mi'raj. Naiknya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nabi melakukan perjalanan pertama, naik ke langit pertama itu bertemu disambut oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua disambut oleh Nabi Allah Yahya dan Isa alaihissalam. Naik ke langit ketiga disambut oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat disambut oleh Nabi Allah Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima disambut oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Naik ke langit Nabi Allah Harun alaihissalam. Naik ke langit ke-6 disambut oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan terakhir di langit ke-7 Nabi disambut oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi melaksanakan Isra bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Sudah sampai ke langit ke-7, mau naik lagi tingkatan satu lagi ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kagak kuat. Malaikat Jibril mengatakan bahwa seandainya diriku naik satu tingkat lagi, maka aku akan terbakar dengan sebab nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda sama Rasulullah. Rasulullah seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau yang diberi kesempatan oleh Allah satu-satunya makhluk untuk melihat zat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran apa? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Khudari itu dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi untuk berjumpa dengan Allah karena Allah kepengen apa? Menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Nabi itu ditinggal oleh 2 orang kekasihnya. Siapa itu? Istrinya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid dan satu lagi pamannya Abu Talib. Maka tahun tersebut dikatakan Amul Huzan, tahun kesedihan Nabi. Nah, ini Nabi diberikan suatu hiburan, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengannya, tujuannya untuk tasliyah. Dan ketika Nabi sudah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi mendapatkan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh? Kewajiban melaksanakan salat. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kewajiban tersebut 50 waktu sehari semalam. Nabi turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, "Ya Muhammad, ma aujabahullah li ummatik?" Wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan terhadap umatmu? Nabi bilang, as-salatul khamsun. Salat 50 waktu. Kagak dah, kata Nabi Musa. Ente balik minta sama Allah dispensasi, ente minta kurangin tuh. Umat ente kagak bakal kuat, kata Nabi Musa. Nabi naik
Turun lagi Nabi, ketemu Nabi Musa. Dikurangin berapa? Kurangin 5, tinggal berapa? 45. Kagak dah, umat ente kagak bakal kuat. Ente balik lagi minta kurangin sama Allah. Boleh dulu umat kita orang, badannya pada gede-gede, minumnya apa? Madu sama susu onta. Umat ente aneh perhatiin pada kurus cingkrang, makannya apa? Pete sama jengkol doangan. Tuh. Ente balik minta dispensasi sama Allah. Nabi naik, bolak-balik Nabi berkali-kali, terakhir Nabi dapat 5.